Brak brak brak. Mak, jarane sopo iku? Teriak Seno dari balik jendela. Wajahnya pucat. Buminah, ibu tiri Seno, buru-buru menutup tirai dan memeluk anak itu erat-erat. Shh, ojo didelok, tutup jendela nih, jangan dilihat, bisik Buminah gemetar. Suara derap kuda itu semakin keras. Brak brak brak. Derap berat seolah seekor binatang raksasa berlari melintasi pematang sawah menuju ladang Pak Somo. Angin malam Jumat Kliwon membawa hawa menusuk, diselingi lolongan anjing dari ujung kampung. Warga desa Gunung Watu tahu malam itu bukan malam biasa. Sudah lebih dari 5 kali mereka mendengar suara derap yang sama sejak Pak Somo menjadi orang paling kaya di desa. Mak, jarane ireng, kudanya hitam mak, gede banget. Aku roh matanya abang, aku melihat matanya merah, ujar Seno menggigil, jari-jarinya menunjuk keluar. Ojo ngomong sembarangan le, ayo cepet puru. Buminah menyumpal mulut anaknya dengan kedua tangannya. Ketakutan tak ingin jika ada yang mendengar. Pak Somo yang rumahnya berdiri megah di atas ladang luas, tengah duduk di teras. Dupa kemenyan menyala di 3 penjuru rumah. Matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit. Di depannya, semangkuk darah ayam masih mengepul. Suara derap kuda mendekat, namun tak satu pun tetangga berani keluar. Mereka tahu, suara itu bukan suara kuda biasa. Itu suara pemanggilan, suara perjanjian. Keesokan paginya, teriakan histeris memecah pagi buta. Tolong, tolong, ono mayat, ada mayat, jerit salah satu warga. Mayat Ragil, pemuda 20 tahun yang dikenal sopan dan rajin, ditemukan tergolek di pematang sawah. Tubuhnya remuk seperti dilindas traktor, tapi anehnya tak ada bekas ban, hanya bekas tapak tapal kuda yang menghitam dan berasa. Astagfirullah, ini pasti kutukan, teriak Bu Sarti, ibu Ragil yang menangis histeris sambil memeluk jasad anaknya. Pak Lurah datang dengan wajah tegang. Cepat panggil Pak Bayu, dia yang biasa urus mayat. Jangan biarkan warga menyentuh, titah Pak Lurah. Seorang pemuda mendekat, menunduk dan berbisik. Pak Lurah, bekas tapaknya mengarah ke ladang Pak Somo. Pak Lurah menatap tajam ke arah pemuda tersebut. Jangan asal nuduh, tapi kita harus bicara dengan Pak Somo. Ini sudah korban ketiga di bulan ini. Setelah selesai prosesi pemakaman, Pak Lurah memutuskan untuk menemui Pak Somo. Pak Somo, saya mendengar desas-desus. Apakah Bapak tahu apa penyebab Ragil meninggal dan beberapa warga lainnya? Tanya Pak Lurah langsung tanpa basa-basi. Saya tidak tahu apa-apa Pak Lurah, kata Pak Somo datar. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Tangannya menyiangi tanaman anggrek di pot, tak peduli pada darah yang masih mengalir dari ladang. Tapi suara derap itu semua warga dengar. Kuda hitam, mata merah, terlihat masuk ke ladang jenengan tadi malam, ujar Pak Lurah hati-hati. Pak Somo hanya tersenyum tipis. Apa sampean pernah lihat sendiri kudanya? Seperti tak punya salah, Pak Somo menjawab santai. Pak Lurah terdiam. Dia tak punya bukti. Akan tetapi, hatinya menjerit. Sesuatu di balik senyum Pak Somo menjerat tengkuknya. Kulo titip warga, Pak. Ojo nganti ono korban meneh. Nggih, Pak Lurah, kulo ngerti. Tapi jangan fitnah orang tua yang sedang bertanam bunga. Pak Lurah pamit, tapi langkahnya berat. Wajah Ragil yang hancur masih terbayang. Bekas tapak itu terlalu jelas. Di pos ronda, warga berkumpul malam itu. Wajah-wajah pucat penuh rasa takut menatap kosong ke lampu Petromax. Aku dengar suara kuda itu sejak istri Pak Somo meninggal, ujar Darman, pemilik warung. Istrinya meninggal tahun lalu kan? Tanya Sastro. Ya, lalu anaknya, 2 bulan kemudian, lalu adiknya, sekarang Ragil, semuanya dekat dengan Pak Somo. Suasana mendadak sunyi. Apa dia pakai pesugihan? Tanya salah satu warga. Kuda sabrang,
bisik seseorang. Semua menoleh. Apa kau bilang? Aku cuma dengar dari Mbah Marji almarhum. Dulu katanya ada orang tua yang minta kaya ke Gunung Argopuro. Pulangnya dia bawa kuda hitam, tapi kudanya tak makan rumput, hanya minum darah dari tempurung kepala. Suasana kembali sunyi dan kali ini mencekam. Kalau benar berarti setiap kekayaan yang dia terima harus dibayar dengan nyawa, dan itu belum selesai. Malam berikutnya, suara derap itu kembali. Brak, brak, brak. Buminah tak sanggup tidur. Seno sudah dikirim ke rumah neneknya sejak Ragil ditemukan. Tapi malam itu, suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang. Dok, 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 dok. Astagfirullah. Siapa malam-malam gini? Buminah membuka pintu sedikit dan melihat tak ada siapa-siapa di luar. Hanya tapak kuda membara, berderet di tanah menuju jalan setapak ke ladang Pak Somo. Udara malam menggigit kulit seperti pisau es. Pak Somo menuruni tangga kayu tua yang berderit di setiap langkah. Lilin di tangannya berkedip-kedip, memantulkan bayangan menari di dinding bata merah yang basah oleh rembesan. Di ruang bawah tanah, mangkuk tembaga berisi cairan merah pekat menunggu di atas meja batu. Aromanya menyengat besi berkarat bercampur dupa melati. Pak Somo menggulung lengan kemejanya, memperlihatkan bekas-bekas luka lama di pergelangan tangannya. Jarinya gemetar saat mencelup ke dalam mangkuk. Cairan hangat itu menetes dari ujung jarinya ke lantai keramik retak. Satu lagi, Sabrang. Suara Pak Sono serak, hampir berbisik. Satu lagi musim panen, aku janji. Dari balik pintu besi berkarat, terdengar suara berdeham pelan, seperti kuda yang kedinginan. Kring. Sabar, bisik Pak Somo pada pintu. Besok seperti biasa. Nafas di balik pintu mengembang, panas, seperti udara yang keluar dari mulut tungku pandai besi. Sementara itu, fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika teriakan Pak Beni memecah kesunyian. Duh Piong! Pak Beni berlutut di samping kandang kambingnya. Si gembul kambing betina kesayangannya terbaring dengan mata terbelalak kosong. Lehernya hilang. Bukan dicabik atau dipotong, hilang, seolah dihisap habis sampai ke tulang belakang. Tanah di sekitar kandang bertaburan jejak, bukan jejak kaki manusia, tapak kuda, besar, mengarah dari kandang, melintasi jalan setapak, lurus ke arah ladang Pak Somo. Edan, Pak Beni menggigil, tangannya mencengkram pagar bambu kandang sampai buku-bukunya memutih. Matahari sudah tinggi ketika Pak Beni menggedor pintu rumah Pak Somo. Wajahnya merah padam, keringat bercucuran meski angin pagi masih sejuk. Pak Somo, keluar! Kepalan tangannya memukul kayu pintu berulang kali. Kambing saya dibunuh. Ini kerjaan pesugihan jenengan kan? Pintu terbuka perlahan. Pak Somo muncul dengan kemeja putih yang masih rapi. Rambut disisir ke belakang, senyumnya tipis, hampir tak terlihat. Pagi-pagi sudah ribut Pak Beni. Ono apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Pak Beni menunjuk ke arah kandangnya. Gembul mati, lehernya habis, dan ada tapak kuda mengarah ke sini. Pak Somo mengangkat alis. Tapak kuda? Apa sampean pernah lihat saya menunggangi kuda? Kita semua dengar suara derap itu setiap malam. Anak-anak kami takut. Istri saya sampai tidak bisa tidur. Warga sudah resah. Pak Somo melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya. Matanya menyapu halaman Pak Beni yang terlihat dari situ, lalu kembali menatap wajah lelaki yang sedang marah itu. Hah? Takut pada suara? Pak Somo memiringkan kepala. Bukan suara yang membunuh Pak Beni, tapi prasangka. Apa? Prasangka kau bilang, Pak? Kambing saya mati. Nah kan banyak hal bisa membunuh kambing, harimau, ular, atau penyakit. Harimau tidak meninggalkan tapak kuda, Pak. Pak Sono terdiam sejenak. Senyumnya melebar sedikit, tapi matanya tetap dingin. Mungkin jenengan harus periksa mata. Tapak kuda dan tapak harimau bisa mirip kalau dilihat dari jauh.
kata Pak Somo. Pak Penny mendengus keras. Ia berbalik hendak pergi, tapi langkahnya terhenti. Ada nafas berat tepat di telinga kirinya. Pak Penny menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya Pak Somo yang masih berdiri di depan pintu. Tangan terlipat di dada. Akan tetapi, di tanah tepat di tempat Pak Penny berdiri, ada bekas tapak kuda yang baru, masih basah, masih mengeluarkan uap tipis di udara pagi. Pak Penny melompat mundur, hampir tersandung kaki sendiri. Apa ini? Hati-hati jalannya Pak Penny, kata Pak Somo sambil masuk kembali ke rumah. Tanah masih becek setelah hujan kemarin. Pintu tertutup, Pak Penny berdiri sendirian di halaman, memandangi tapak kuda yang perlahan mengering di bawah sinar matahari. Angin bertiup, membawa aroma besi berkarat. Malam itu, seluruh warga desa tidak tidur. Semua lampu rumah menyala. Warga berjaga dengan parang dan obor. Prak, prak, prak. Derap itu tak mendekat, akan tetapi tak juga menjauh, seolah berputar mengelilingi desa. Di tengah malam, seorang anak kecil mengigau keras dan kejang-kejang. Ia menyebut nama Sabrang berulang-ulang. Ayahnya mengguncang tubuhnya, akan tetapi anak itu berhenti bernafas. Di ladang Pak Somo, kuda hitam besar berdiri tenang, matanya merah menyala. Di sekitarnya tanah berdenyut seperti jantung. Nafas bumi terasa panas. Dan dari kejauhan, Pak Somo tertawa. Kita mulai lagi, Sabrang. Malam ini waktumu. Kegelapan menyelimuti Gunung Watu. Tak ada doa yang cukup kuat untuk menghentikan apa yang sudah berjalan terlalu jauh. Trap, trap, trap. Duh Gusti, suara itu lagi, teriak Punah, janda tua yang tinggal di pinggir jalan menuju ladang Pak Somo. Warga berhamburan dari rumah saat jerit histeris terdengar dari arah utara desa. Lampu-lampu minyak dinyalakan, senter dinyalakan, dan suara langkah tergesa menyatu dengan derap kuda yang tiba-tiba berhenti. Darto dan Samin tiba lebih dulu di tempat kejadian. Tubuh wanita hamil ternyata Mbak Rina, istri dari Pak Dermo yang baru 6 bulan mengandung, tergeletak di pematang sawah, remuk dari dada ke bawah. Duh Gusti, astagfirullah. Darto tersungkur sambil muntah. Bau darah dan amis meruap tajam. Pak Dermo datang belakangan, menangis meraung seperti orang gila. Istriku, anakku, duh Gusti, sopo sing teko? Lihat jejaknya, seru Samin sambil menunjuk tanah berlumpur di sekitar tubuh Rina. Jejak tapak kuda, akan tetapi ukurannya tak wajar besar, seperti jejak kuda raksasa. Warga saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyebut nama, akan tetapi semua tahu siapa yang mereka curigai. Sudah 2 orang mati dan dua-duanya mati remuk, kayak diinjak sama sesuatu yang bukan menungso, gumam Bunah dengan mata merah. Esok paginya, seluruh desa berkumpul di balai desa. Pak Lurah Mukrim mengusap keringat di pelipisnya, sementara suara-suara mulai naik. Kita harus bertindak. Ini udah gak wajar, Pak Lurah. Jangan-jangan Pak Somo minta tumbal. Pak Lurah memukul meja. Cukup, bentak Pak Lurah. Tuduhan itu berat. Hati-hati kalau ngomong. Namun suara Pak Lurah tenggelam di tengah bisik-bisik yang mulai berkembang menjadi histeria massal. Sore harinya, Mbah Raji, dukun tua desa, datang dengan mata merah dan kain sarung kumal yang masih berbau kemenyan. Aku sudah mimpi semalam, katanya lirih di warung Bu Marni. Orang-orang langsung diam. Bahkan sendok yang tadinya mengaduk kopi berhenti bergerak. Mimpi apa, Mbah? Tanya Bu Marni. Derap kuda 3 kali, lalu aku lihat bayangan hitam berdiri di atas atap rumah Pak Somo. Lalu darah. Banyak darah. Suara kakek itu lirih tapi mengguncang. Orang-orang saling pandang. Mbah, itu tandanya apa, Mbah? Bisik Samin. Itu tandanya perjanjian sudah aktif lagi. Kuda Sabrang keluar dari persemayamannya dan dia lapar. Sejak malam itu tak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Warung Bu Marni tutup lebih awal
anak-anak dipaksa tidur cepat. Tempat ibadah pun tak lagi banyak jamaah yang hadir. Namun Pak Somong tetap seperti biasa, tak ada raut duka di wajahnya saat mendengar kabar kematian Mbak Rina. Turut berduka, semoga diterima di sisi Tuhan, katanya singkat sambil menyerahkan uang bela sungkawa 1 juta rupiah pada keluarga korban. Darto yang diam-diam memperhatikan hanya bisa menggertakkan gigi. Orang biasa mana sanggup kasih sumbangan segitu, apalagi tiap kali ada yang mati. Dia bukan orang biasa, dia orang yang sudah menjual sesuatu. Tapi kita nggak tahu apa yang dia tukar, gumam Samin. 3 malam kemudian, suara derap kuda terdengar lagi. Kali ini tidak hanya Bunah yang mendengar. Satu RT mendengar jelas langkah berat itu melewati jalan desa, lalu berhenti di depan rumah Pak Raji, tetua adat, yang beberapa kali terang-terangan menolak sumbangan dari Pak Somo. Esok harinya, rumah Pak Raji sepi, pintu terbuka, lampu menyala. Pak Raji tak pernah ditemukan, yang tersisa hanyalah cap tapal kuda di langit-langit rumahnya. Krrr, kamu yakin mau motret malam ini, Gas? Suara lirih Yadi memecah keheningan, seraya menatap temannya yang sedang memeriksa kamera di balik semak-semak pinggir jalan setapak. Udah terlanjur, kamera ini ngerekam terus, kita tinggal tunggu, sahut Bagas pelan. Matanya tajam menatap ladang Pak Somo yang terbentang gelap di depan mereka. Cahaya bulan separuh memantul samar di dedaunan yang bergoyang pelan. Angin dingin membawa aroma tanah basah, bukan bau bangkai, bukan pula bau pupuk, tapi lebih seperti wangi kemenyan basi dan darah mengering. Kuda itu biasanya muncul tengah malam. Kita tunggu sampai jam 2. Kalau nggak muncul, ya pulang, gumam Bagas, menyeka peluh yang menetes dari pelipis. Yadi menelan ludah. Di dalam gelap, setiap bayangan seolah bergerak. Ladang jagung Pak Somo berdiri sunyi, namun terasa hidup, seperti sesuatu sedang mengintai balik dari balik batang-batang tinggi itu. Gas, kamu dengar nggak? Bisik Yadi tiba-tiba mencengkeram lengan temannya. Kruk, krak, klak. Suara ranting patah, suara derap, akan tetapi tidak seperti langkah manusia. Terlalu berat, terlalu dalam. Krapak, krak, duk. Derap itu makin dekat, tanah bergetar, udara terasa sesak. Gas, itu muncul dari balik kabut tipis. Seekor kuda hitam besar, perlahan tampak di bawah cahaya bulan. Matanya merah membara, nafasnya berat seperti hembusan cerobong asap. Namun, bukan itu yang membuat Yadi menjerit. Badan kuda itu tidak menyentuh tanah, ia melayang. Namun tiap langkahnya meninggalkan bekas gosong, membara di rerumputan. Matanya, jangan lihat matanya, teriak Bagas tiba-tiba, lalu mencengkeram mata kirinya sendiri sambil meraung. Darah mengucur dari sela-sela jari. Yadi jatuh terduduk, matanya membelalak menatap Bagas yang kini menggeliat di tanah. Kamera terguling ke samping, merekam semua tanpa ada yang tahu. Pagi itu, kabar cepat menyebar. Bagas ditemukan linglung di pinggir sawah. Ia bicara ngawur, mengoceh soal mata kuda. Suara jeritan dari bawah tanah dan tentang perjanjian darah yang tak boleh dilanggar. Mata kirinya buta. Kelenjar matanya rusak total, seperti terbakar terkena air keras, ujar Dokter Ati sambil menggeleng pelan. Di rumah Bagas, para tetua desa berkumpul. Baraji datang paling akhir, mengenakan baju sorjan dan membawa tas kain tua yang berisi dupa dan raja kuno. Kau sudah melihat mata kudang sabrang itu, Yole? Bisiknya pelan sambil menunduk di samping Bagas, yang kini hanya menangis dan mencakar-cakar dinding. Yadi tak berani bicara banyak, ia hanya menggigil, duduk terpaku di pojok ruangan. Kuda itu bukan hewan biasa, kata Mbak Raji di balai desa malam harinya. Warga berkumpul, wajah-wajah mereka tegang, gelisah. Itu kuda pesugihan, kuda sabrang, dipanggil dari jalur gaib lewat perjanjian darah. Ia akan mencari tumbal tiap kali perjanjian diperbaharui atau dilanggar. Tapi Mbah, sela Pak Lurah dengan suara berat, apa mungkin Pak Somo? Kalian lihat sendiri, rumahnya sekarang seperti istana. Ladangnya tak pernah gagal panen. Tapi kalian juga lihat siapa saja yang mati belakangan ini. Wanita hamil, pemuda, kepala dusun, semua itu bukan kebetulan.
Warga mulai ribut. Beberapa berteriak minta segera usir Pak Somo, yang lain ketakutan. Akan tetapi, sebagian memilih diam. Mereka tahu Pak Somo masih menyumbang besar untuk desa. Kita tidak boleh gegabah, kata Mbah Raji tegas. Kalau kuda itu berkeliaran, kita harus lindungi desa dulu. Tumbal berikutnya bisa siapa saja, bahkan anak-anak. Malam berikutnya, derap kuda kembali terdengar. Kali ini bukan dari ladang Pak Somo, tapi dari jalan belakang sekolah dasar. Warga yang tinggal di dekat lokasi melapor melihat bayangan hitam besar melintas di depan rumah mereka. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Ayam mati mendadak di kandang. Esok paginya, mayat kepala dusun ditemukan di pos ronda. Tubuhnya remuk seperti diinjak sesuatu besar dan berat. Kubrak! Somo, kembalikan anakku, Somo! Pintu kayu tua itu hampir copot dari engselnya saat Bu Kirana menendangnya untuk yang ketiga kali. Rambutnya aut-autan, wajahnya basah oleh air mata dan nafasnya tersengal seperti kerbau habis disembelih. Para tetangga hanya berdiri terpaku di depan pagar rumah besar milik Pak Somo. Tak berani ikut campur. Dia anakku satu-satunya, satu-satunya, jerit Bu Kiran sambil merobek-robek baju dasternya. Pak Somo keluar dari balik bayang pintu, mengenakan sarung coklat dan kaos kutang yang sudah kekuningan. Wajahnya datar, terlalu tenang untuk menghadapi kemarahan seorang ibu yang kehilangan. Wira sudah 2 hari gak pulang. Kata orang dia terakhir bantuin panen di ladangmu, tuduh Bu Kirana, menunjuk dengan tangan gemetaran. Pak Somo menatapnya sekilas, lalu menyemburkan asap rokok ke tanah. Anakmu sering kesini ya. Tapi aku bukan perewangan tukang angon anakmu, Bu. Kalau dia kabur, lah itu salahmu, bukan salahku. Tiba-tiba, aroma amis menusuk hidung semua orang. Tanah basah, lumpur dan darah menyeruak. Bau itu seolah datang dari belakang rumah Pak Somo. Itu apa? Bau apa itu? Teriak Bu Kirana sambil menerobos ke belakang. Tanpa alas kaki, dia melangkah melewati rumput liar menuju lantai belakang yang basah. Di sana, genangan lumpur merah menetes dari ujung lantai kayu ke tanah. Entah dari mana asalnya, tapi jelas sekali itu bukan lumpur biasa. Darah, ini darah. Duh Gusti! Para warga mulai berbisik. Beberapa mundur, ketakutan. Akan tetapi tak ada yang berani melawan Pak Somo secara terang-terangan. Lelaki tua itu punya kuasa, punya uang, dan kata orang punya perjanjian gelap. Krek, krek, krek. Suara ranting patah terdengar jelas di kegelapan malam. Dengar gak, Mi? Bisik Surep lirih. Matanya menatap ke arah ladang Pak Somo yang tersapu sinar rembulan separuh. Kayak ada yang jalan di semak-semak. Fahmi mengangguk pelan, menggenggam tasbih yang tergantung di lehernya. Hatinya gelisah. Sejak Wira menghilang, ia tahu semua ini bukan cuma urusan orang tua yang serakah atau ladang terkutuk ini, sesuatu yang jauh lebih dalam. Surep, balik ke musola. Ini malam genap, malam bulan separuh, bahaya. Surep ingin membantah, tapi tiba-tiba dari balik ladang terdengar suara melenguh, bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Kuda itu! Surip membekap mulutnya sendiri. Fahmi menggigit bibir, hatinya seperti diremas. Dalam mimpinya malam sebelumnya, suara-suara lirih memanggil. Kami dibakar hidup-hidup di tanah ini. Kami tak bisa keluar. Kami korban Pak Somo. Beberapa hari yang lalu, Fahmi sempat bermimpi aneh. Fahmi berdiri di tengah hutan berkabut. Dedaunan berguguran seperti darah, merah gelap dan membusuk. Suara gemuruh tapak kuda menggema dari kejauhan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki kurus. Wajahnya hitam pekat dan mata merah membara. Kepalanya adalah kepala kuda, mulutnya meneteskan darah. Somo memilih jalan ini sendiri. Sosok berkepala kuda itu menuju ke arah sebuah gubuk tua yang terbakar pelan-pelan. Dari dalam gubuk itu terdengar jeritan wanita dan anak kecil. Ampun, jangan Somo, berhenti. Fahmi menjerit, akan tetapi tak bisa bergerak. Kakinya tertancap lumpur merah. Sosok berkepala kuda itu melangkah mendekat, lalu berbisik. Setiap tahun, satu cinta atau dia yang mati.
Pagi itu di desa yang sudah tak damai, warga mulai berkumpul di balai desa. Kehilangan Wira telah memecah suasana tenang. Tidak ada yang berani bicara lantang, tapi bisik-bisik telah berubah jadi desas-desus. Aku dengar suara tapak kuda tadi malam, kata Buminah lirih. Pak Somo kan dulu miskin banget loh, waktu anak dan istrinya meninggal. Kita kira kecelakaan, tapi sekarang mungkin itu awal mulanya, sambung Mbak Cipto, kepala RT. Fahmi berdiri dan mengangkat tangan, suaranya berat tapi tegas. Aku bermimpi semalam. Semua korban, semua yang menghilang, mereka menunjuk ladang Pak Somo. Mereka bilang mereka dibakar, dikubur di sana. Beberapa warga bergidik, sebagian ingin segera pergi. Akan tetapi, Pak Lurah menahan. Kita harus tahu kebenarannya. Kalau memang ini soal pesugihan dan tumbal, maka kita harus lawan. Di ladang Pak Somo, angin berdesir kencang, membawa bau amis dan busuk. Pak Somo berdiri sendiri di tengah ladangnya yang luas, menatap langit dengan mata kosong. Sudah bertahun-tahun, kenapa sekarang kalian mencium baunya? Gumamnya lirih. Pak Somo menggali tanah dengan cangkul. Di ujung ladang sebuah lubang persegi sudah tergali sebagian. Di dalamnya, kain kafan kusut dan sobekan baju anak kecil mencuat dari lumpur merah. Wira, maaf, kau terlalu dekat dengan rahasiaku. Malam itu Fahmi bersama 6 pemuda dan Pak Lurah datang dengan obor dan cangkul. Mereka diam-diam mengendap ke ladang. Kalau ini soal perjanjian gaib, kita harus patahkan ikatannya. Pak Zamzami bilang, bakar tempat tumbalnya dan bacakan doa-doa ayat-ayat pelindung, kata Fahmi. Mereka mulai menggali, dan bau busuk segera menusuk hidung. Obor bergetar, tanah basah seperti berdarah. Serak, cangkul mengenai sesuatu. Ini tangan, astagfirullah. Warga panik. Berbeda dengan Fahmi yang tetap membaca doa keras-keras. Saat tangan itu terangkat dari tanah, angin menderu kencang, langit berubah gelap. Suara kuda bergema keras. Mata merah menyala dari arah semak-semak. Itu dia, kuda sabrang, teriak Pak Lurah. Sosok kuda hitam, tinggi hampir 2 meter, muncul perlahan. Matanya merah dan dari lubang hidungnya keluar asap panas. Di atas punggungnya berdiri makhluk berkepala manusia, namun wajahnya meleleh seperti lilin. Somo, lepaskan tumbalmu, teriak Fahmi. Pak Somo muncul dari balik semak. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Aku tak bisa lari lagi. Aku juga akan jadi tumbal tahun ini. Makhluk itu meringkik, lalu melompat ke arah Pak Somo. Ia terpental, tubuhnya terbakar api hitam. Fahmi dan warga hanya bisa menunduk, membaca doa keras-keras. Kuda gaib itu melenguh, lalu menghilang dalam kabut. Ladang Pak Somo terbakar habis. Tidak ada yang tersisa selain abu dan bekas tulang belulang di sana-sini. Fahmi berdiri di tepi ladang, menatap ke langit. Setiap kesepakatan dengan kegelapan selalu menuntut lebih dari yang dikira. Pak Lurah menghampirinya. Tapi apakah ini sudah berakhir, Mi? Fahmi menggeleng. Kalau ada yang menginginkan ladang ini lagi dan berani mengulang, maka ia akan bangkit lagi. Di tempat lain, krak, apa itu? Suara Naruto memecah keheningan malam. Tubuhnya gemetar saat suara seperti kuku menghantam genteng terdengar dari atas rumahnya. Diam, matikan lampunya, sahut Marlina istrinya, panik. Tangan gemetar meraih saklar, membenamkan ruang dalam kegelapan total. Ia memeluk anak mereka yang masih kecil, mendekapnya erat-erat di sudut kamar. Nafas sang anak tersendat, hangat di lehernya. Di luar, angin menggeram seperti binatang terluka. Pohon-pohon kelapa di ujung desa meliuk tak wajar. Daun-daunnya bergesekan menciptakan bisikan menyeramkan. Langit bergemuruh, meski tak ada awan hujan. Aroma anyir darah menyusup dari ladang Pak Somo, mencekik tenggorokan, menyatu dengan bau gosong seperti kuda terbakar. Pagi sebelumnya, desa Sumberrejo gempar. Mayat Fahmi ditemukan di pinggir sungai kecil di belakang ladang. Tubuhnya membiru, mata melotot ke langit kosong, perutnya robek tak wajar, seperti dicabik makhluk buas. Lalat sudah berkerumun di luka menganga itu. Di dalamnya ditemukan serpihan kuku dan gigi yang bukan milik manusia. Dokter puskesmas menutup tas kerjanya dengan cepat.
wajahnya pucat. Segera kubur jenazahnya, pintanya dengan suara bergetar. Jangan sampai ada yang melihat lagi. Itu bukan pembunuhan biasa, bisik Sardi, pemuda desa yang pertama kali melihat mayat Fahmi. Tangannya masih gemetar mengingat pemandangan mengerikan itu. Di dadanya ada bekas tapak kuda, tapi besar, membara. Tanah di sekitarnya masih hangus. Warga berkumpul di balai desa. Semua berbisik bercampur aduk, namun tak ada yang berani menyebut nama Pak Somo secara langsung. Semua mata menatap ke arah rumah tua di ujung ladang, tempat asap tipis mengepul dari cerobong yang tak pernah padam. Pak Kades, suara Mbah Karto memecah keheningan. Sejak peristiwa itu, Pak Somo nyaris tak pernah terlihat keluar rumah. Tapi semalam apa? Meskipun ada suaranya menunjukkan ia tak yakin ingin mendengar jawabannya. Tarji, penjaga malam dengan mata cekung dan wajah pucat pasi, berdiri perlahan. Pak Kades, aku lihat dia jalan sambil bawa karung. Karung itu berdarah. Dan yang lebih mengerikan lagi, karung itu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang merontah di dalamnya. Mungkin itu hewan buruan, sanggah Kades, namun suaranya bergetar. Buruan apa yang diburu tengah malam, Pak? Dan bunyi dari dalam karung itu seperti tangisan anak kecil. Kabar itu menyebar seperti api. Warga yang tadinya masih ragu mulai percaya apa yang dilihat Fahmi dalam mimpinya sebelum mati. Tumbal, Pak Somo sudah menjual jiwanya pada sesuatu yang jahat. Mbah Raji, dukun tua yang dulu disegani, bangkit dari kursinya dengan mata menyala. Aku tidak takut, ini sudah kelewatan, geramnya sambil menggenggam botol air doa dan segenggam garam hitam. Kalian tunggu di sini, aku akan menghadapi Somo. Langkah Mbah Raji mantap menuju pekarangan Pak Somo. Namun saat kakinya menginjak tanah ladang, tubuhnya bergetar hebat tanpa kendali. Ada bisikan dari segala arah, desis seperti ular raksasa, dan suara ringkikan panjang kuda yang menggelegar dari balik semak-semak. Allahu Akbar, pekik Mbah Raji. Tangannya bergetar saat menyiram air doa ke tanah. Tanah itu mendesis keras, mengepul putih seperti terbakar asam. Tak sampai 10 menit, Mbah Raji terseret keluar dari pekarangan. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Mulutnya berbuih putih. Ia muntah darah segar, lalu pingsan di depan warga yang terkejut. Tolong panggilkan Ustadz, bisiknya lemah saat sempat sadar sebentar. Ini bukan makhluk biasa, bukan jin biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tubuhnya kejang semalaman, menjerit nama-nama orang yang sudah lama mati. Sementara itu, di rumah Pak Somo yang suram, pria tua itu tampak duduk termenung di depan tungku yang menyala biru. Matanya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Sesekali ia menabur garam di lantai dengan gerakan mekanis, lalu berbicara sendiri dengan suara serak. Satu lagi, tinggal satu. Setelah itu bebas, aku akan bebas. Giginya rontok satu-satu, jatuh ke lantai dengan bunyi klik pelan. Wajahnya keriput seketika. Kulit mengendur seperti waktu menggigitnya tanpa ampun. Somo, kau pikir kau bisa bebas? Suara itu menggelegar di dalam rumah, membuat dinding bergetar. Bukan suara manusia, lebih dalam, serak, dan bernada tinggi sekaligus rendah. Dari balik bayangan dapur, sosok kuda besar dengan mata menyala merah muncul perlahan. Kepalanya berasap hitam. Dari tubuhnya yang membara, menjulur ekor bercabang 3. Masing-masing ujungnya berapi. Pak Somo tersungkur. Air mata bercampur ingus mengalir di wajah kusamnya. Ampuni aku tak bisa lagi. Aku sudah tua, tubuhku rapuh. Ambil nyawaku saja, lepaskan aku dari siksaan ini. Kuda itu mendengus keras. Api menyembur dari lubang hidungnya, membakar udara hingga berbau belerang. Tumbalmu belum lunas, Sono. Janjimu belum selesai. Ingat tahun pertama, kau serahkan istrimu sendiri. Aku masih ingat cerita penampakannya saat dibakar hidup-hidup. Tahun kedua, 2 anakmu yang masih polos, mata mereka yang penuh kepercayaan padamu. Tahun-tahun selanjutnya, orang-orang yang mencintaimu atau mencintai orang lain, semua harus dibayar dengan darah segar. Pak Somo menjerit sampai suaranya serak. Sudah cukup,
Fahmi sudah mati. Aku sudah memberikan yang kau minta. Fahmi bukan milikmu untuk diberikan. Ia datang untuk melawan, mencoba mengungkap rahasiamu. Itu bentuk pembangkangan. Pembangkang harus dilenyapkan, tapi bukan bagian perjanjian kita. Tumbal yang sesungguhnya untuk tahun ini belum kau serahkan. Pak Somo menggigil. Air liurnya menetes ke lantai. Lalu siapa? Siapa lagi? Aku tak punya siapa-siapa lagi. Semua orang sudah menjauhiku. Mata merah kuda itu menyipit. Senyum mengerikan terbentuk di mulutnya yang penuh taring. Masih ada gadis kecil yang suka menyapamu setiap pagi dengan senyum polos. Dia anak dari Sarti, wanita yang pernah menolongmu saat kau kelaparan dulu, memberikanmu nasi dan air saat kau hampir mati. Kau berutang budi padanya. Sekarang bayar dengan anaknya. Jerit Pak Somo memecah malam, bergema hingga ke seluruh desa. Langit di atas desa mendadak memerah seperti darah. Awan gelap menggulung seperti pusaran tinta dan terdengar suara derap langkah yang menggetarkan tanah. Semakin keras, semakin dekat. Warga yang masih terjaga keluar rumah dengan wajah pucat. Di langit, siluet kuda hitam berapi melintas pelan. Mata merahnya menatap setiap rumah dengan lapar, lalu menghilang di arah ladang Pak Somo. Ya Allah, lindungi kami, bisik Marlina sambil memeluk anaknya erat-erat. Tubuh kecil itu gemetar ketakutan. Dan malam itu, satu lagi penduduk hilang. Rara, gadis berusia 7 tahun dengan senyum ceria, tak ditemukan di kamarnya saat pagi tiba. Tempat tidurnya kosong, selimut masih hangat. Di lantai kayu, hanya ada jejak lumpur merah yang masih basah dan secuil pita rambut pink yang hangus terbakar. Ujung-ujungnya masih berasap. Sarti menjerit histeris, mengguncang suaminya. Rara, anakku, di mana anakku? Desa Sumberjo kini benar-benar dalam cengkraman kutukan yang tak terputus. Suara sandal kayu Pak Somo menghantam tanah berdebu ladangnya dengan irama tak beraturan. Bulir keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipis yang keriput. Sementara langkahnya gontai seperti mayat hidup. Kedua tangannya yang kurus memegang kendi tanah liat berisi cairan merah gelap yang masih mengepul hangat. Darahnya sendiri diperas dari luka di pergelangan tangan. Ampunilah aku, anakku. Semua sudah terlalu jauh. Bapak tidak bisa menghentikannya lagi. Matanya merah berurat seperti tidak tidur berhari-hari. Bibirnya gemetar, berbisik doa-doa yang sudah lama dilupakan. Bayangan-bayangan muncul di balik batang jagung yang layu dan menghitam. Bayangan anak-anak kecil dengan mata bolong. Tubuhnya basah seperti baru keluar dari kubangan lumpur. Pakaian mereka robek-robek, kulit membiru. Mereka tertawa pelan, tawa manis yang berubah menjadi sesuatu yang mengiris malam. Kalian sudah kukorbankan, desis Pak Somo dengan suara parau. Kalian seharusnya tenang, damai di alam sana. Jangan terus menghantuiku seperti ini. Namun tawa itu tak reda, semakin keras, bergema dari segala penjuru. Anak-anak bayangan itu mulai bergerak mendekat. Langkah kaki telanjang mereka meninggalkan jejak berdarah di tanah kering. Bapak janji pada kalian, Bapak akan menyusul. Setelah satu terakhir ini, Bapak akan menyusul kalian semua. Tawa menjadi jeritan yang menggetarkan jantung, memecah keheningan malam yang mencekam. Sejak mayat Fahmi ditemukan dengan perut menganga dan isi perutnya bercampur gigi kuda, warga tak lagi berani keluar malam. Rumah-rumah ditutup rapat. Asap dupa dan bacaan ayat suci tak putus menyala. Mbah Raji kini hanya bisa terbaring. Mulutnya bau darah dan matanya tak bisa lagi menatap. Ia hanya menggumamkan satu kalimat yang berulang. Kuda sabrang belum kenyang. Di lain waktu, suara Bu Marsi dari kejauhan tak digubris. Lelaki tua itu terus melangkah. Kendi di tangan mulai bergoyang. Setiap tetesan darah yang tumpah, tanah menghitam seketika. Pak Somo, Bapak jangan ke ladang malam-malam. Aku harus mengakhiri ini. Cukup sudah korban-korbanku. Semua mati. Semua karena aku. Tiba-tiba langit bergemuruh. Angin berhenti. Pepohonan diam seperti mematung. Dan muncullah dia, kuda itu.
Tubuhnya sebesar kerbau, bulunya hitam legam seperti jelaga. Matanya menyala merah darah. Dari mulutnya asap mengepul seperti tungku neraka. Tapak-tapaknya membakar tanah. "Kau datang," bisik Pak Somo, suaranya parau. Kuda Sabrang tak bersuara, hanya matanya yang bicara, marah dan lapar. Pak Somo membuka bajunya, tubuhnya penuh luka sayatan. Ia menumpahkan kendi di atas tanah. "Terimalah aku yang memulai ini. Akulah yang harus menjadi yang terakhir." Suara berat tiba-tiba menggema, bukan dari mulut, tapi dari dada, dari tanah, dari udara. "Kau bukan tumbal, kau adalah pelaku." Pak Somo terdiam. "Aku meminta cinta lagi, Somo. Aku meminta darah yang kau cintai." "Tak ada lagi, semua sudah mati. Masih ada cinta yang lahir dari anak perempuanmu. Anak yang kau tumbalkan sebelum ia bicara. Cucunya hidup." Pak Somo jatuh terduduk, matanya membelalak. Ia menjerit, "Tidak, jangan, tidak, dia tidak tahu apa-apa. Dia cinta yang terakhir." "Ah!" Pak Somo berteriak. Tubuhnya terbakar oleh api yang muncul entah dari mana dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Pagi itu kabar menyebar cepat. Rumah Pak Somo terbakar. Api menyala dari dalam, tanpa suara, tanpa alasan. Tidak ada petir, tidak ada kabel, hanya suara kuda yang melengking panjang sebelum lenyap. Warga berlari, akan tetapi yang mereka temukan hanya abu. Ladang Pak Somo gosong, tanahnya hitam seperti arang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tulang, hanya tanah yang menghitam, masih mengepulkan asap tipis ke langit yang mulai cerah. Beberapa hari kemudian, seorang bocah lelaki masuk ke dapur sambil meremas-remas potong kayu kecil di tangannya. Matanya masih sembab, rambut acak-acakan, seperti habis berguling di kasur. "Bu, tadi malam aku mimpi aneh, Bu." Sang ibu berhenti mengaduk bubur di atas kompor. Sendok kayu di tangannya bergetar. "Mimpi apa, Nak?" "Ada kakek-kakek tua duduk di padang rumput. Rambutnya putih semua, mukanya keriput kayak kulit manggis. Dia pegang bunga merah, warnanya kayak darah. Bocah itu duduk di kursi bambu yang berderit. Terus dia bilang, 'Sekarang semua sudah selesai. Pulanglah, pulanglah.'" Sendok kayu itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Sang ibu berbalik, tangannya mencengkeram ujung kain sarung. Air matanya menetes ke atas bubur yang masih mendidih. Mimpi yang sama, padang rumput yang sama, kakek dengan bunga merah yang sama. Pesugihan membawa kekayaan, tapi tak pernah membawa pulang cinta. Selesai. Mohon maaf kalau ada intonasi atau alur yang kurang berkenan. Terima kasih untuk penulisnya Luna Luminosa dari Sayap Emas. Fakta secara pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.